Hello, good morning students. How are you this morning? Miss harap semua masih dalam keadaan sehat. Kita lanjut pembelajaran hari ini ya nak. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Di sini ada percakapan Benny dan ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Benny. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Udinnya ada Bu. Ada Benny, sebentar ya ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya Bu. Sekianlah isi percakapan antara Benny, Ibu dan Udin. Sekarang coba anak-anak Miss kita menjawab pertanyaan yang ada di sini. Kita jawab dari nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Yang tadi Miss baca, apa isi teksnya nak? Maka jawabannya adalah isi teks percakapan yang telah kami perankan adalah Benny menjemput Udin di rumahnya. Kemudian Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke rumah Edo. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Maka jawabannya adalah cara Benny bertamu adalah dengan mengetok pintu dan mengucapkan salam. Nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Menurutku, Benny menunjukkan sikap anak yang sopan. Nomor 4, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Jawabannya, yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo adalah berpamitan kepada ibu. Seperti itu ya nak. Sekarang coba kita amati gambar yang ada di sini. Coba mari kita ajukan pertanyaan. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Permainan yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman adalah tarik-tarikan. Mereka saling menarik ya nak, tapi bermain harus dengan sportif. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Pasti pernah ya, tapi harus hati-hati, tidak boleh bermain curang. Coba kita jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Pernah kan nak bermain tarik-tarikan seperti itu? Kalau belum pernah coba dibayangkan bagaimana perasaannya. Pasti perasaan kita setelah bermain tarik-tarikan adalah merasa senang. Nomor 2, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Cara bermain tarik-tarikan adalah saling berpegangan tangan, kemudian saling menarik. Nomor 3, apa saja aturan dalam permainan tarik-tarikan? Aturan dalam permainan tarik-tarikan adalah tidak boleh berpindah tempat dan tidak boleh curang. Kita lanjut ke nomor 4. Apa pengalaman yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Tanganku keseleo karena dalam bermain aku terlalu bersemangat dan kurang hati-hati. Inilah akibatnya jika tidak hati-hati saat bermain tarik-tarikan ya nak. Kita lanjut nomor 5. Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Tidak ada karena itu hanya tangan. Jadi saat bermain seperti ini harus hati-hati. Selanjutnya kita baca teks bacaan yang berjudul kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas.
Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah bergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Seperti itulah isi teks yang berjudul kegunaan benda. Sekarang coba kita amati benda-benda yang ada di sini. Kemudian kita tentukan nama benda dan wujud bendanya. Lihat bendanya lalu kita amati. Meja wujudnya padat, sapu wujudnya juga padat, lemari wujudnya padat, keranjang buah wujudnya juga padat, minyak itu wujudnya cair, susu itu wujudnya cair, penggaris itu wujudnya padat, kopi itu wujud bendanya cair, udara dalam ban sepeda itu termasuk wujud benda gas, sepatu termasuk wujud benda padat, kursi termasuk wujud benda padat, udara dalam balon termasuk wujud benda gas, sirup termasuk wujud benda cair, tas termasuk wujud benda padat, simpai termasuk wujud benda padat juga. Sekarang coba kita diskusikan gambar ini bersama-sama. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Jawabannya adalah yang dilakukan Beni dan teman-teman adalah berpamitan kepada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Pernah? Iya, pernah. 3. Kapan kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan ketika akan berpergian ke suatu tempat. Ya nak ya, jangan lupa. 4. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Kita perlu berpamitan karena meminta doa keselamatan dan meminta izin supaya ibu tahu kita pergi kemana. Selanjutnya kita beri tanda centang untuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang pertama, menyapa dengan senyum, ini termasuk sikap yang mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi, ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain, termasuk sikap yang tidak menunjukkan atau mematuhi aturan ya nak. Bermain sampai larut malam, ini juga termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang terakhir, duduk dengan sopan adalah contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Seperti ini ya nak. Tugas hari ini mengerjakan soal bagian C halaman 40 dari buku pendalaman 2B nomor 1 sampai 5. Oke, selamat belajar anak-anak Miss. Semangat, all the best. Don't forget to do your homework. Bye-bye.